bangun, Cal. Ical, bangun! Malah sibuk mimpi. Jadi berangkat nggak nih? Oh iya, maaf, aku ketiduran nih. Ketiduran. Bisa bangkrut perusahaan kalau diisi sama orang-orang pemalas kayak lu. Cuma tidur sebentar kok. Sebentar apaan? Tetap aja males. Oh ya, meeting hari ini di cancel ya. Pak Iwannya sibuk keluar kota. Pak Iwan lagi. Ya elah, lu baru kerja 8 bulan udah ngeluh mulu lo. Lu tahu sendiri juga kan Pak Iwan tuh kayak gimana orangnya, nggak jelas. Yaudah yuk berangkat. Gue capek banget tahu. Ya udah yuk. Han, sorry ini telat. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Yuk di sana. Han, tunggu deh. Coba lihat ini. Banyak banget yang mau invest sama perusahaan kita. Aku seneng banget deh bisa kerja sama kamu. Pokoknya kamu top banget deh. Kamu kenapa? Malah bete kayak gitu. Emangnya kamu gak senang dengan pencapaian kamu ini? Ya bukan gitu. Kenapa? Masalah rumah lagi? Memangnya istrimu kenapa lagi? Kebutuhan hidupnya kan udah cukup. Mau apa-apa tinggal kamu kasih. Kalian berdua hanya tinggal santai-santai aja di kamar. Beres kan? Masalahnya kami berdua tidak sekamar. Kalian berdua sudah pisah kamar? Tidak pernah satu kamar. Hah? Serius? Tidak sekamar sama sekali? Semenjak kalian awal menikah? Ya, kenapa? Maksudku ya, kalian benar-benar menikah kan? Atau emang cuma settingan? Atau jangan-jangan kamu... Gak gitu, J. Istriku tidak mencintaiku dari awal menikah sampai sekarang. Ya, kalau dia tidak mencintai kamu, ngapain kamu nikahin dia? Butuh proses, J. Aku masih menunggu dia. Mungkin seiringnya waktu lama-lama dia bisa jatuh cinta sama aku. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu ajak dia tidur sekamar aja. Ribet amat sih. Dia kan udah jadi istri kamu. Mau nggak mau, dia harus ngelarin kamu lah. Ya aku kan gak gitu, J. Aku gak mau melakukannya karena terpaksa. Aku ingin dia juga mencintaiku sama seperti aku mencintainya. Ya kalau gitu ribet urusannya. Memang mau sampai kapan lagi nungguin dia mencintai kamu? Aneh ah. Ya terus aku harus gimana? Ya kamu ceraikan dia aja lah. Apa aku ceraikan aja ya? Ya aku kan cuma bercanda, Han. Jangan dianggap serius lah. Enggak. Kamu ada benernya juga, J. Mungkin sekaranglah waktunya aku untuk menyerah. Kamu ini. Ya gak harus cerai lah. Semua ini masih bisa diomongin baik-baik dengan istri kamu. Pasti ada jalan keluarnya. Emang kenapa sih istri kamu tidak mencintaimu? Dia masih mencintai mantannya.
pamit ya. Nanda membawa kabar duka, Cal. Ibunya meninggal dunia 1 minggu yang lalu. Dan Nanda akan segera bercerai dengan Rehan. As, sebenarnya aku mau nitip sesuatu buat abah kamu. Kemarin aku lupa dan nitip ke kamu. Sebenarnya Abah nyuruh kamu ke rumah besok. Cuman kalau kamu sibuk nggak apa-apa. Abah juga pasti ngerti kok. Kan bisa lain waktu. Iya, aku akan ke rumah besok. Dak, hidup ibu sudah tidak akan lama lagi. Ibu ingin kamu bahagia, Dak. Bu, Jangan berpikir ibu akan bahagia melihat kamu begini. Masalah keluarga, biarkan ibu bapak yang menyelesaikannya. Kalau kamu tidak mencintai Rehan, jangan paksakan. Jangan paksakan pernikahan ini. Bu, sudah Bu. Nanda tidak apa-apa. Nanda ikhlas, Bu. Cinta itu tidak bisa diartikan. Dengan sendirinya, Nanda bisa belajar mencintai siapa saja. Mematuhi suami adalah harga diri seorang istri dan merupakan permata yang tak ternilai harganya. Karena menikah itu memindahkan surga dari telapak kaki ibu kepada seorang suami. Ya bagus, Abah seneng sama keberanianmu, Cal. Udah bisa datang ke rumah dan mau ngomong sama Abah. Kerjaan kamu saat ini gimana, Cal? Alhamdulillah lancar, Bah. Oh, alhamdulillah, syukur kalau begitu. Jadi begini, Cal. Ada yang Abah mau sampaikan sama Nak Ical. Astri itu kan anak satu-satunya Abah. Keluarganya pun juga banyak di mana-mana, di luar kota juga banyak. Jadi untuk acara ya agak meriah gitu. Kan yang diundang juga banyak. Ya, Abah sih berharap semuanya lancar. Jadi gak usah terburu-buru. Kalau belum siap, bisa tunangan dulu atau nabung-nabung dulu gitu. Iya gak? Bah, Kenapa? Abah salah?
Bukan gitu, Bah. Ical kan juga baru pulang. Saya siap, Bah. Saya siap memenuhi apa yang Abah bilang barusan. Segera mungkin. Tuh kan, gak ada masalah. Ya udah, Ical. Abah doakan mudah-mudahan kamu sehat selalu. Mudahkan rezekinya. Mudah-mudahan Ical dan anak Abah bisa di hari-harinya lancar. Cal, maafkan abah aku ya. Dia memang sangat terobsesi sekali. Maklumlah muhajatan pertama. Jadi lupain aja ya. Kita tak harus mengikuti apa perkataan abah. Itu hanya sekedar saran. Abah memang ada-ada saja. Jadi dimaklum ya. As, aku akan mengikuti keinginan Abah kamu. Kamu jangan khawatir ya. Bang, Cak. Kamu kapan pulang? udah lama bang, dari kemarin. Oh, bagus lah kalau gitu. Bang, aku mau ngambil motor kembali. Ya, udah dijual, Cak. Dijual? Iya. Kan aku udah bilang bang, jangan dijual. Suatu hari nanti aku mau ambil kembali. Iya, aku juga inget, Cal. Habis nungguin kamu lama sih. Soalnya ada yang mau beli, Cal. 3 kali lipat dari harga normal. Hebat kan? Apa? Iya, katanya motor kamu itu mengingatkan dia kepada masa-masa SMA dulu. Udah, kamu tenang aja. Nanti aku kasih kamu komisi 10%. Lagian, kapan lagi ada yang mau bayar semahal itu? Emang siapa sih orang yang mau bayar semahal itu? Oh iya, dia tuh partner bisnis, Cal. Namanya Rehan. Kamu tahu nggak? Rehan? Iya, Rehan. Katanya motor kamu itu mengingatkan dia kepada istrinya. Soalnya istrinya itu suka banget sama motor kamu, Cal. Jadi dia beli deh. Dan yang lebih anehnya lagi, selama 2 tahun mereka menikah, mereka belum pernah tidur barengan. Ya, dengan alasan katanya istrinya itu tidak mencintainya. Dan Rehan sampai saat ini masih menunggu istrinya untuk mencintainya. Parah banget kan istrinya? Ngapain juga dinikahin kalau misalkan gak cinta? Kamu kenal sama dia? Enggak. Sebenarnya dia itu mau bercerai dengan istrinya. Dia bilang istrinya itu masih mencintai mantannya yang tadi ditinggalkan dulu. Beruntung sekali ya mantan istrinya itu. Karena ada seorang wanita yang rela menjaga dirinya hanya demi untuk mantannya itu. Kalau aku jadi mantannya, takkan kusia-siakan deh wanita yang cinta mati seperti itu. Nanda, kamu bahagia nggak sama aku? Kenapa kamu bilang begitu? Ya kamu lihat kan sekarang, aku nggak bisa memberi kamu apa-apa. Kamu bilang apa sih, Cal? Begini juga aku udah bahagia. Walaupun aku miskin seumur hidupku. Cal, harta dan kekayaan itu bisa dicari. Tapi cinta dan kebahagiaan tidak bisa tergantikan. Bener Anda? Kita lewati ini bersama-sama ya? Oke. Cal, aku bahagia sama kamu. Kamu jangan tinggalin aku ya. Janji.
Ada apa ini? Cal, kita semua tahu hidup ini adalah sebuah pilihan. Kualitas hidupmu pada akhirnya dibentuk oleh kualitas pilihan dan keputusan kamu. Cinta itu bukan manusia yang menciptakan. Sebesar apapun kita menghadirkan cinta, jika tidak dihadirkan oleh Sang Maha Pencipta, maka tidak akan pernah ada. Dan aku hanya... Keputusanku sudah bulat. Dan itu tidak usah dipertanyakan lagi. Aku tidak mungkin menjadi seseorang yang begitu jahat. Dan kamu tidak usah melakukan banyak hal mengenai keputusanku. Cal, Kalau kamu sudah selesai, aku tunggu di depan ya. Da, aku turut berduka atas meninggalnya ibumu. Aku dan Ical akan segera menikah. Apakah kalian benar-benar saling mencintai? Tak mesti cintalah yang menjadi alasan mengapa kami menikah. Aku sudah cukup lama mengenal Ical. Seperti yang kamu katakan, Ical adalah orang yang baik. Setelah kepergiannya, aku benar-benar menunggunya. Aku rasa kepedulianku terhadapmu sudah aku jalankan. Sekarang, kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami berdua. Aku mencintainya. Aku sangat mencintai Ical, As. Aku sangat mencintai Ical, As. Aku berpikir aku bisa melupakannya dan bahagia bersama Rehan. Selama 2 tahun aku menunggu itu semua, tapi tidak bisa, As. Ical benar. Aku hanya menikahi harta, dan aku tidak benar-benar menikahi Rehan. Aku yakin Ical tahu apa yang aku rasakan. Selama ini, aku hidup dalam hayalan. Seakan-akan aku adalah orang yang paling bahagia. Nyatanya, perasaan menduga-duga akan bahagia itu paling sulit, As. Aku sadar akan kekeliruanku. Untuk apa, Da? Untuk apa kamu utarakan hal itu sekarang? Bukankah dengan sadar kamu telah memilih Rehan? Bahkan, keputusan itu kamu ambil secara bijak. Kenapa kamu berpikir bahwa Ical tidak akan melupakan kamu? Apakah rasa sakit yang Ical alami benar-benar hilang begitu saja? Kenapa kamu merasa paling berhak dalam menentukan hidup seseorang harus bagaimana ke depannya? Kamu seharusnya sadar, banyak orang di luar sana
yang tidak hidup dengan masa lalu. Kenapa kamu berpikir kalau kamu tidak akan dilupakan? Terus aku harus bagaimana? Aku juga tidak mengerti, As. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak pernah melakukan yang terbaik untuk ibuku. Aku ingin melakukan yang terbaik untuknya, walau hanya sekali di sisa hidupnya. Sampai saat ini aku masih bertanya, apakah keputusanku benar-benar jalan pengorbananku? Pada saat itu, aku dan keluargaku sedang sulit, As. Aku tidak bisa membiarkan ibuku lama menderita. Tapi kini semuanya sudah selesai. Ibuku telah pergi untuk selamanya. Di lain sisi, aku masih peduli dengan hidupku dan Ical. Aku juga masih punya mimpi-mimpi yang ingin aku wujudkan bersamanya. Menurutmu, pada saat itu aku sedang berbuat apa? Aku selalu berusaha untuk mencintai Rehan, tapi itu tidak pernah terjadi. Yang ada hanya perasaan bersalahku kepada Ical. Sampai saat ini, perasaanku kepadanya tidak pernah berubah. Aku selalu berharap rasa cintaku kepada Ical benar-benar hilang. Tapi aku tidak benar-benar bisa, As. Aku tidak bisa. Kita tidak harus selalu bahagia dalam hidup, Dak. Walaupun banyak kesedihan, bukan berarti kita ditakdirkan untuk menderita. Jika kamu mau berpikir sedikit tentang makna kehidupan, hari-hari kita ini juga penuh makna, Dak. Tugas kita sebagai manusia hanya harus lebih banyak bersyukur, bukan malah menuntut takdir agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kamu benar, As. Aku tidak berhak atas hidup seseorang, termasuk sahabatku sendiri. Aku minta maaf. Aku sudah hianati janjiku untuk pergi dari kehidupan kalian. Aku janji, setelah ini tidak akan ada lagi Nanda si pengkhianat. Maafkan aku yang tidak tahu malu ini, As. Aku hanya mau mengeluarkan apa yang ada di benakku sekarang. Dan bodohnya aku masih berani mengungkapkan itu di hadapanmu. Kini, ibuku sudah tiada. Aku dan Rehan akan benar-benar berpisah. Aku mau pergi jauh untuk memulai hidup baru, As. Aku kini sudah berdamai dengan takdirku. Terima kasih sudah mau mendengar. Kamu adalah sahabat terbaikku. Kamu mau kemana, Dak? Apakah kamu pura-pura tidak tahu bahwa ada orang yang rela mati-matian demi kamu? Bahkan dia tidak bisa melihat kasih sayang orang lain. Tadi kamu pernah bilang, apakah Ical dan aku saling mencintai? Ya, benar. Dia hanya mencintai kamu seorang. Dari semenjak ia mengetahui cinta, hanya kamulah cinta pertama dan terakhirnya, Dak. Jadi, sekarang kamu mau pergi begitu saja? Mungkin kesempatan ini tidak akan datang lagi. Jadi, aku mohon, Dak, jangan sia-siakan Ical lagi. Apa yang kamu bicarakan, As? Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Aku ingin kamu kembali dengan Ical, Dak. Belum terlambat untuk meneruskan perjalanan cinta kalian. As, kamu tidak harus melakukan itu. Aku menemuimu bukan untuk itu. Kamu dan dia akan segera menikah. Enggak, Dak. Kamu salah paham. Aku
dan Ical tidak bisa bersama. Kalian saling mencintai. Ini semua bukan tentang aku, tapi tentang kisah cinta kalian yang belum selesai. Mungkin kalian adalah cinta sejati yang sebenarnya. Cinta sejati yang tidak bisa dipisahkan. Aku yang tidak tahu diri. Seharusnya aku tidak ada di tengah-tengah perjalanan cinta kalian. Sebenarnya aku tidak mencintai Ical, Da. Aku hanya kasihan kepadanya. Aku hanya sedikit menghiburnya, Da. As, aku kenal kamu. Kamu tak harus berbohong dan bertindak sejauh itu. Aku yang memulai dan aku yang akan menanggung semuanya. Aku siap, As, untuk kehilangan semuanya. Kamu nggak salah, Da. Kalau aku ada di posisi kamu saat itu, aku juga pasti akan melakukan hal yang sama. Berkorban untuk orang tua. Kamu rela menderita. Kamu rela melepaskan cinta kamu hanya untuk orang tua. Ya mungkin orang lain belum bisa melakukan hal seperti itu. Mungkin kalian adalah cinta sejati yang sebenarnya. Cinta sejati yang tidak pernah bisa dipisahkan. Sekarang kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang kamu inginkan itu, untuk hidup bersama orang yang kamu cintai. Aku mohon, Da, lanjutkan kisah kamu dengan Ical. As, kamu sudah banyak bicara. Kita harus pergi sekarang. Cal, kamu harus jujur pada diri kamu. Sedalam apapun kamu menyembunyikannya, semua juga tahu. Di hatimu hanya ada Nanda seorang, sampai kapanpun. Da, aku mohon sama kamu, terima Ical kembali. Selesaikan kisah cinta kalian yang sudah ditakdirkan untuk bersama. Jangan berpikir aku akan menghilang. Aku akan tetap ada untuk kalian sampai kapanpun. Sampai kapanpun, Da. Sampai kapanpun.
Apa? Kamu menerima Nanda kembali? Apa yang ada di pikiran kamu, Cal? Jelas-jelas Nanda itu yang telah mencapakan kamu, mengecewakan kamu. Dan sekarang kamu menerima Nanda kembali? Aku gak habis pikir sama kamu, Cal. Kalau Nanda ada masalah sama Rehan, ya harusnya dia selesaikan masalahnya. Bukan malah datang padamu di saat kamu sudah memulai hidup baru. Oke, baik, kalau memang alasan cinta sejati yang membuatmu menerima Nanda kembali dalam hidupmu. Lalu bagaimana dengan Astri? Dia mencintaimu juga. Dan dia memberikan perhatian lebih sama kamu, Cal. Bukankah dia yang menuntunmu memulai hidup baru dan memberimu semangat sehingga kamu menjadi seperti ini? Dia yang selalu menunggu kamu di saat kamu di luar kota. Dan sekarang, kamu mau meninggalkan Astri begitu saja? Kamu tahu bagaimana perasaan Astri sekarang? Perasaannya sama seperti kamu dulu saat dicampakkan oleh Nanda. Kamu tahu kan bagaimana rasa sakitnya itu? Tersiksa. Itu posisi yang sedang dialami oleh Astri sekarang. Aku harus bagaimana, Is? Butuh proses yang panjang untuk mencapai cinta yang sesungguhnya. Nanda masih mempertahankan cintanya. Begitu juga aku. Aku tidak bisa membohongi perasaanku. Mungkin aku tidak ditakdirkan menjadi bagian dalam hidup Astri. Kalau memang proses panjang adalah syarat cinta sejati, berarti Astri juga pantas mendapatkannya. Karena dia lebih lama mengalami hal itu dibanding Nanda. Dia sudah lama mencintaimu sebelum kamu mengetahuinya. Ini semua terserah padamu, Cal. Kamu benar. Kamu tidak bisa membohongi perasaanmu. Tapi kamu juga harus jujur dan menerima kenyataan bahwa kamu sekarang sudah mulai mencintai Astri.
Pak. Oh ya, ya bentar ya Pak. Itu kan kemarin diminta untuk kesini kan. Terus itu dipindah ke sini gimana? Oh ya, gak apa-apa, pindahin aja. Boleh? Ya, ya. Serius ya? Ya, ya, gak apa-apa. Ya, oke Pak. Nanti saya invest ya Pak, 1 miliar Pak. Ya. Oke. Kamu masih memikirkan kebahagiaan Nanda dan Ical. Dan kamu rela mengorbankan kebahagiaan kamu demi mereka. Kita tidak punya hak untuk itu. Jika takdir sudah berkata lain, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan seolah-olah kamu tahu semuanya tentang aku. Kamu hanya harus melakukan apa yang harus kamu lakukan dari dulu. Oke, baik. Tanpa kamu sarankan pun, aku akan segera menceraikan Anda. Seperti yang kamu inginkan. Kami hanya tinggal menunggu surat putusan. Oke, baiklah. Aku hanya ingin berterima kasih kepada kamu karena telah menyelamatkan sahabat. Menyelamatkan sahabatmu atau menyelamatkan perasaanmu? Aku tahu kamu datang ke sini karena kamu ingin mengakhiri penderitaanmu selama ini. Dengan cara mempercepat Nanda dan Ical untuk bersama lagi. Supaya kamu tidak terlalu banyak lagi berharap pada Ical. Yang sebenarnya mereka memang bisa untuk bersama lagi. Aku sudah terbiasa mengalami banyak penderitaan. Sebanyak apapun penderitaan yang aku alami, itu tidak masalah bagiku.
Maaf, aku mengganggu acara kalian berdua. Aku hanya mau memberikan ini. Setelah kamu tanda tangani surat ini, kita sudah resmi bercerai. Kini gak akan ada lagi yang mengganggu kalian berdua. Sebelum aku pergi, aku minta maaf sama kalian berdua, terutama kamu, Cal. Aku tidak ada maksud untuk memisahkan kalian berdua. Sebenarnya aku juga tahu kalau kalian adalah pasangan yang tidak terpisahkan. Kalian adalah cinta yang sesungguhnya. Aku izin pamit. Semoga kalian bahagia. Tunggu Rehan, kita belum selesai. Kita sebagai manusia punya kelebihannya masing-masing. Apa yang kamu bisa, belum tentu aku bisa. Dan apa yang aku bisa, belum tentu kamu bisa. Jangan pernah rendahkan orang lain. Semua manusia ditakdirkan mempunyai kesedihan dan kesenangan. Dan itu rata Tuhan berikan tanpa memandang dia dari golongan mana. Tapi harta tidak rata diberikan kepada semua orang. Kita hanya beda nasib. Tapi pada hakikatnya kita sama-sama diberikan masalah. Aku tidak bersedih dan menyesali kemiskinanku, karena mungkin kaya bukan bagianku dalam hidup. Aku hanya sedih melihat Nanda tidak bisa bahagia dengan orang yang dicintainya. Dan itu adalah aku. Apa kamu tahu alasan kenapa aku mempertahankan Nanda sampai aku berkorban apapun? Karena dia mencintaiku. Aku tidak mau dia bersedih. Aku tidak mau dia menderita. Karena cinta dia kepadaku yang begitu dalam, maka aku wajib mempertahankannya. Sebenarnya aku tidak peduli dengan kebahagiaanku. Aku hanya mencintai Nanda, itu saja. Ada orang yang bilang kepadaku, syarat mencintai adalah memberi dan berkorban. Dan sebenarnya itu yang selama ini aku lakukan. Kamu bisa lihat Nanda, ada yang berubah dari tatapan matanya. Seolah-olah dia mencari seseorang. Aku kenal Nanda sudah lama, jadi aku tahu ketika dia mencintai seseorang. Dan sialnya, itu bukan aku lagi. Tatapan matanya untuk orang lain. Aku masih penasaran, siapa yang dinanti-nantikan. Begitu kamu datang di hadapannya, matanya seolah-olah menjawab apa yang sedang dia cari. Ternyata kamu yang dinanti-nantikan, dan itu tidak bisa disembunyikan. Cal, kamu pikir kenapa selama ini aku masih mempertahankanmu? Apakah semata-mata hanya untuk kebahagiaanku saja? Kamu, Da, semua ini demi kamu. Karena kamu mencintaiku. Maka aku ingin
kamu bahagia dengan orang yang kamu cintai. Sama sekali bukan untuk kepentinganku. Dan sekarang, orang yang kamu cintai bukan aku lagi. Kamu sudah berubah, Dak. Disadari atau tidak, kamu sekarang mencintai Rehan. Dan aku akan berkorban supaya kamu bahagia dengan orang yang kamu cintai. Aku mohon, Rehan, terima Nanda kembali. Apa-apaan ini? Emang kalian pikir aku ini apa, ha? Emangnya kalian ini siapa? Kalian tidak bisa seenaknya mempermainkan perasaanku. Kamu pikir aku akan menerima Nanda kembali? Aku tidak mau sakit hati untuk yang kesekian kalinya. Bukankah kamu pernah bilang, walaupun kamu tahu Nanda masih mencintaiku, kamu tidak peduli. Kamu akan tetap bersabar supaya Nanda mencintaimu dan mulai melupakan aku. Jadi segitu perjuanganmu. Asalkan kamu tahu, Rehan, sabar itu tidak ada batasnya. Sampai kamu mati. Perjuanganku sudah selesai. Aku menikahi Nanda bukan karena aku mencintai dia saja, tapi aku juga ingin membantunya. Seperti kamu bilang, tidak semua orang diberi amanat harta. Begitu juga cinta, tidak semua orang mendapatkannya. Aku bukan lagi anak kecil, Cal. Aku bukan anak SMA yang bisa dibodoh-bodohi. Kamu lihat kan dia? Bisa saja cintanya juga bukan untuk aku. Ini semua omong kosong. Tunggu, Rehan. Nanda, tolong jawab dengan jujur. Apakah sekarang kamu mulai mencintai Rehan? Apa? Itu tidak bisa. Maksudku, itu tidak mungkin. Aku dan... Iya. Aku mulai mencintai Rehan. Rehan, tolong. Apakah kamu masih mencintai Nanda? Tidak mungkin, Cal. Maksudku, apa bisa dan kurasa ya, aku masih mencintainya. Cal, Kamu jangan khawatir. Kali ini aku benar-benar ikhlas melepaskanmu. Karena kamu sudah mendapatkan cinta yang sesungguhnya. Sebenarnya perasaanku kepadamu juga sudah mulai berkurang. Itu karena aku teringat kepada seseorang yang selalu memperhatikanku. Dan aku benar-benar merasa bersalah kepadanya. Astri. Kamu harus cepat, Cal. Karena hari ini Astri, Aku sudah terbiasa mengalami banyak penderitaan. Sebanyak apapun penderitaan yang aku alami, itu tidak masalah bagiku. Aku hanya ingin memastikan mereka berdua kembali bersama, supaya aku bisa lebih cepat pergi dari sini, kembali keluar kota, kembali beraktivitas, untuk menjadi seorang perempuan pekerja keras. Apa?
Mau kemana dia? Sepertinya jauh. Dan kurasa dia pergi hari ini. As, kamu mau kemana? Ayo kita pergi dari sini. Aku harus pergi, Cal. Oh, jadi ini yang dikatakan kalau kamu tidak akan kemana-mana. Ayo kita pulang. Kembalikan koperku, Cal. Kalau kamu merasa ada yang salah dengan semua ini, harusnya kamu ungkapkan, bukan malah pergi dan membohongi dirimu sendiri. Kalau kamu punya keinginan, harusnya kamu perjuangkan. Kamu juga berhak bahagia. Dan berhentilah memikirkan tentang kebahagiaan orang lain. Sebelum kamu pedulikan orang lain, kamu juga harus peduli terhadap dirimu sendiri. Untuk apa, Cal? Aku tidak tertarik terhadap harapan yang diberikan oleh manusia. Manusia hanyalah manusia. Sewaktu-waktu tujuannya bisa berubah. Aku sudah cukup dikecewakan, Cal. Aku merasa seperti dibawa ke langit, lalu dijatuhkan. Tujuanku sudah berubah, Cal. Tujuan manusia tidak pernah berubah, As. Manusia tetap mencari bagaimana dirinya bisa bahagia. Walaupun banyak penderitaan, tapi dia selalu berusaha untuk mencapai kebahagiaan. Di dalam hidup, kita ditakdirkan sebagai pejuang. Jika putus asa, selesailah hidupnya. Tujuan manusia bisa berubah-ubah. Begitu juga hatinya. Karena hanya Tuhanlah yang dapat membolak-balikan hati manusia. Bukan kita. Termasuk juga hatiku. Aku sadar bahwa aku mencintaimu, As. Aku sayang sama kamu. Aku sudah katakan, sebenarnya aku tidak mencintaimu. Aku hanya kasihan sama kamu. Aku tidak peduli. Aku akan berusaha supaya kamu mencintai aku. As, tolong jangan bohongi diri kamu. As, aku minta maaf. Aku salah. Berikan kesempatan aku untuk memperbaikinya.
As, aku baru sadar. Ternyata selama ini kamu sudah membuat aku jatuh cinta sama kamu. Dan aku akan memperjuangkannya. As, kamu mau kan menikah sama aku dan menjadi istriku? Aku tidak mau. Kecuali kalau kamu datang ke rumahku dan penuhi syarat dari abahku. Hanya ada satu kesimpulan dalam hidup, bahwa perjuangan merupakan tugas manusia di dunia. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan menjadi milik kita kalau kita tidak pernah mencoba untuk mencapainya. Dan pasti kita tahu satu hal, bahwa cinta dan kasih sayang merupakan hak semua manusia. Dan pastinya cinta akan berada pada tempat yang semestinya. Ya? Tapi kenapa ya kalau memang akhirnya Nanda dengan Rehan akan bersama, kenapa nggak dari awal aja mereka hidup bahagia? Karena cinta tidak bisa dimengerti oleh manusia. Bahkan para ilmuwan sekalipun, mereka masih berbeda pendapat tentang makna cinta. Apalagi kita. Oke anak-anak, waktunya pulang. Jaga diri kalian di perjalanan dan titip salam buat orang tua ya. Kita tidak akan pernah mengenal cinta secara mendalam. Terkadang cinta itu rumit bagi sebagian orang yang merasa tidak ikhlas. Namun begitu ringan bagi mereka yang mau menyerahkan cinta kepada pemilik semestinya. Di akhir kisah, perahu cinta kita pun tidak berlabuh pada dermaga yang kita cita-citakan sejak pertama berlayar. Aku yang kerap tenggelam pada perasaanmu, kini memilih hanyut bersama pemilik rasa yang lain. Pernah ku coba untuk kembali padamu, akan tetapi semuanya telanjur asing. Ada nahkoda lain yang lebih piawai membawamu pada keabadian cinta. Pun denganku, selama ini kita hanya terlalu naif berkata tentang cinta, lalu melupakan yang semestinya. Kita tidak pernah benar-benar saling jatuh cinta. Segala macam persyaratan, perjanjian, itu mengurung kita dari cinta itu sendiri. Sudah saatnya
Kita sama-sama melepaskan lalu bertahan atas dasar cinta untuk bersama dengan pasangan kita masing-masing. Kita sudahi rasa yang nyaris mati itu. Lalu kita hidupkan kembali pada kisah baru. Untuk lalu yang pernah saling bahagia, maka tak usahlah kita saling melempar karma. Dan damailah pada garis takdir jodoh yang sudah ditetapkan oleh semesta. Action. Ini kan? Nggak ada. Tuh guys tuh, hese ngapa kena guys? Nana kudu bebeakan. Paling sulit, Cal. Ih, Cal. Tahu kau jangan. Saking sering pase aja si Caca kan sama itu Caca. Ini Jangan harapan. Anda berbicara dengan saya. Demo guys. Anda Dan maksud. lucu banget sih. Hayo ical-ical. Ini tukang lighting, teh main temina gitu. Kamu merasa paling Berhak. berhak. Susah banget nih Nana menghafal ya guys. Aku tidak pernah melakukan hal yang Aku selalu bersyukur. enggak. Ulang saja. Betul teh. Sakali senang apa? Sampai langsung. Beak memori oi buru atuh. Yang ada hanya perasaan bersalahku kepada Ical. Sampai saat ini perasaan Sudah kita jadi kayak enak ceriknya bisa. kenapa? Jangan menangis sayang. Jadi guys, kalau disuruh nangis tadi pura-pura nggak bisa. Tapi sekarang nangis masih bisa. Oleh-oleh guys, oleh-oleh syuting jatuh. Siapa? Protes. Hari ini lah. Protes soal rela berkorban. Menyelamatkan sahabat. Kan perasaanmu atau menyelamatkan sahabatmu? Dibalik. Dibalik. Ya, abah yang pekerjaan kamu. Ya, alhamdulillah. Oh, Siapa? Hebat kan? Hebat kan? Apa? Nanti aku kasih kasih. Goblok ya sih. Kalau kamu apa? Kalau action. Kehulai. Bagaimana dirinya bisa bahagia? Bagaimana dirinya? Jadi gini guys, Tujuan manusia tidak pernah berubah. kalau syuting Mujawayu itu gini skripnya diapain di lokasi, ya kan? Dirinya bisa bahagia. Aku yang paling pintar, guys. Walaupun Action. kela-kela suri atau cicing kau suri. Jadi istriku. Yes. Jikalau putus asa, selesai hidupnya. Action. Aku sayang sama kamu. Mas satu itu. Terkenal yuk. Termasuk juga hatinya. Salah diri lagi. Selama ini kamu sudah membuat aku jatuh cinta sama aku. Berharap bahagia.
diangkat kau ke langit untuk mencapai segala impian. Ku tarik kau ke bumi, kau enggan untuk kembali. Diam di angkasa luas yang telah engkau capai. Kau nyaman bersama bintang dan tak bisa kau bawa pulang. Layangan tanpa benang yang kini telah menghilang, hanya bisa untuk dikenang.